Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan saya Julia Hakim, tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Salam kenal untuk yang baru saja gabung ya. Oke, kita lihat dulu ya kondisi. Kita ambil judul seperti biasanya. Kondisi seseorang yang sedang kalian pikirkan, kita ungkap tuntas ya. Pembacaannya general, energinya banyak orang, belum tentu bisa cocok untuk semuanya. Silahkan kalian sesuaikan bacaannya itu sama seperti yang kalian alami atau tidak. Kalau tidak, berarti kali ini bukan untuk kalian bacaannya. Mungkin untuk orang lain yang juga nonton video ini. Kalau kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya ya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok. Masuk ke dalam general reading, pembacaan umum. Energinya semua yang nonton. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Siapa sih dia? Ini general, yang mau personal boleh. Semuanya berbayar. Caranya daftar di Mbak Tia, nomornya ada di bawah deskripsi setiap video YouTube saya ya. Silakan ketik daftar karena itu nomornya Tia, bukan nomor saya. Jadi untuk menjadwal dengan Tia. Ya. Oke, kita lihat. Semua pembacaan dengan video call, langsung interaksi seperti ini. Temperance, Three of Pentacles, kurang satu dulu. Kok banyak kali ya? Oke. Justice, Ten of Wands. Oke. Ini adalah orang-orang yang sebenarnya sederhana ya. Sederhana. Sederhana dalam apa? Dalam kemitraan, dalam hubungan itu maunya nggak usah macem-macem lah. Maksudnya biasa aja. Kemudian orangnya itu untuk take and give saya kira sharing ya. Antara kalian itu adil, kalau saya lihat adil, atau justru di sini nggak adil. Saya lihat di sini ada justice. Coba di sini kalau saya lihat teman-teman, ya, bentar, ada beberapa yang pergi. Saya lihat dari hubungan cinta segitiga, ada beberapa cinta segitiga. Hubungan partnership mungkin di pekerjaan, bisnis ya. Oke, kemudian ada yang harus berjauhan karena mengejar satu pencapaian, bisa pekerjaan ya, materi. Kemudian di sini ada yang melakukan kecurangan karena harapannya terlalu besar. Ada yang mungkin di sini teman-teman, ini orang-orang yang mungkin punya hutang sama kalian juga ada. Kemudian kalian menunggu-nunggu ya. Hutang apa? Hutang materi ada, hutang janji ada ya. Minimal kalian menunggu kabarnya atau kepastiannya ya. Kemudian beberapa hubungan cinta, kemudian di sini hubungan-hubungan yang stagnan tanpa kejelasan. Oke. Kemudian di sini oke. Di sini saya lihat teman-teman, seseorang yang kalian pikirkan itu orangnya itu suka berbagi ya, sebenarnya suka berbagi. Kalau dibilang pelit enggak, di sini enggak ada orang yang pelit saat ini ya. Jadi kalau orang yang kalian pikirkan itu pelit, enggak masuk ya. Mungkin bacaan kali ini bukan untuk kalian, bukan seseorang yang kalian pikirkan yang tertarik energinya ke sini. Di sini adalah orang-orang yang sebenarnya suka berbagi. Kemudian orang ini ya, malah justru beberapa merasa terbebani. Bisa kalian ya, bisa seseorang yang kalian pikirkan, karena general energinya bisa vice versa, terbolak dan terbalik ya, terbolak-balik atau tertukar-tukar
ya. Di sini ada yang merasa berat sebenarnya dalam hubungan ini, setengah memaksakan diri ya, atau mungkin gini, bisa nggak kita itu selaras? Sebenarnya orang ini adalah orang-orang yang bisa kok menyelaraskan hubungan ya, bisa selaras dengan kalian. Tapi di sini masalahnya ada beberapa yang punya tanggung jawab secara pekerjaan juga, memang kalau cinta terbagi-bagi ya, itu akan sulit untuk bisa fokus untuk satu, pasti terbagi-bagi. Jadi nggak bisa, memprioritaskan satu ya. Jadi karena terbagi-bagi itu tadi ya, ini cinta terbagi-bagi. Beberapa di sini mungkin kalau saya bilang tadi ada yang beberapa soal hutang piutang ya, hutang piutang materi, ada hutang piutang jasa atau budi ya, budi. Maksudnya bukan si Budi, si Wati bukan, maksud hutang budi ya, hutang budi. Di sini ada yang sedang menunggu. Mungkin seseorang ini sedang pernah menjanjikan sesuatu. Sebenarnya orang ini bukan yang orang jahat ya, bukan yang jahat, tapi ada sesuatu yang membuat dirinya itu mungkin tidak bisa menepati janjinya. Dan di sini beberapa ada yang mohon pengampunan. Artinya pengampunan itu apa? Toleransi saya kira ya, toleransi untuk bisa menunggu atau ada aja alasannya untuk menunda sesuatu ya. Itu cerita dan sosok-sosoknya. Kemudian di sini sebenarnya orang ini adalah orang yang gigih dalam apa? mencari sesuatu yang sifatnya materi, orang yang produktif ya. Sebenarnya kalau dibilang orang ini apakah orang ini bisa dipercaya sih? Ya, saya bilang ya setengah bisa dipercaya ya, cuman orangnya mungkin agak tertutup dan jadul ya, kuno. Kuno dalam artian itu konvensional gitu loh, orangnya nggak neko-neko sih ya. Lebih banyak orang-orang yang kalem dan santai. Saking santainya saya bilang lelet ya. Mungkin orangnya seperti itu. Oke, kita lihat inisialnya ya. Untuk zodiaknya ada Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada banyak ya, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Virgo, Taurus, ada banyak itu banyak. Kemudian di sini ada Gemini, Libra, Aquarius juga ada. Kemudian Cancer, Pisces, Scorpio-nya kecil ya, kecil. Oh enggak, banyak juga ada King di sini, King of Cups. Ada semua teman-teman, kalau zodiak dari sun-nya saja, saya tidak baca house, ascendant ya, atau moon rising-nya, silahkan kalian sesuaikan sendiri. Kita lihat untuk inisialnya, untuk lebih memantapkan, tapi ini adalah tambahan saja. Sudah nggak mau, oke. Di sini ada W, Y, N, D, G, B, P, Z, C, Q, J, H, O. Di sini F. Saya turunkan supaya lebih jelas. Ini teman-teman, inisialnya silakan disesuaikan. Oke, orang yang sedang kalian tunggu ini, ya beberapa menunggu orang ini. Orangnya sih, apa sih yang menyebabkan dia ini kok orangnya sebenarnya kan bisa ya menyelaraskan, bisa menepati janji. Kira-kira apa sih kendala dia untuk menepati janjinya? Kemudian kenapa membuat kalian menunggu? Ya, padahal kalau dibilang di sini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang pengertian, orang-orang, tapi kok stuck? Stucknya apa? Stuck, tahu nggak stuck? Stuck itu tidak bergeming, ya, kurang effortnya. Kira-kira apa sih yang menyebabkan dia seperti itu? Kita lihat ya. Apa yang menyebabkan dia seperti itu? Kenapa dia tidak bergeming? Kenapa dia diem?
Kalian nunggu-nunggu ini. Ini adalah seseorang yang kalian tunggu, tapi sosoknya yang seperti saya sebutkan ya. Orangnya nyantai, saking nyantainya sampai lelet. Gemes ya. Ini orang-orang yang gemesin sih. Gemesin. Saking leletnya ya. Apa yang menyebabkan dia stuck? Yang menyebabkan dia stuck. Kondisi dia bagaimana? Kenapa dia tidak bergeming? Oke. Mature woman. House. Gini, dia itu sekarang dia memang punya satu keinginan, satu harapan. Apa harapannya? Kalau berkomunikasi hanya sekedar berkomunikasi, mengumbar janji, dia nggak mau. Ya, dia maunya secara perwujudan nyata, ya, nggak cuman omong doang. Kalau dia memang punya janji, dia ingin tepati dengan bentuk yang nyata. Sebagai apa? Sebagai perwujudan bentuk cinta dia kepada kalian. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa orang ini memang sama kalian itu cinta, ya, cinta tanpa diragukan lagi. Tapi di sini ada sesuatu yang membuat dia menunda ya. Ini bisa jadi adalah atasan atau orang-orang yang berpengaruh di dalam hidupnya. Ya. Kalau ditanya kondisi dia saat ini sebenarnya nyaman-nyaman saja, cuman dia nggak ingin seperti orang kalau berkunjung ke rumah seseorang ya. Itu kalau tidak membawa buah tangan atau tidak membawa apapun, ini orangnya nggak mau. Ya, terutama kalau yang sudah menjanjikan sesuatu. Dia merasa kalau memang ini beberapa kalian merasa oh orang ini curang. Enggak, orang ini sebenarnya enggak curang. Ya, penuh cinta. Cuman ada hal lain. Di sini ada mature woman, teman-teman. Mature woman itu energi feminin. Bisa laki, bisa perempuan. Kalau walaupun di sini ada woman, ya, tapi kalau saya menafsirkan tidak selalu karena mungkin ini terkait mungkin dalam pekerjaan bisa atasan, ya, bisa memang perempuan, wanita, tapi yang jelas tidak menutup kemungkinan juga laki-laki karena saya juga melihat energi feminin di beberapa mungkin gender ya, di gender laki-laki gendernya karena tarot tidak membaca gender ya, membaca energi di sini banyak energi feminin. Energi feminin itu tidak selalu wanita, bisa laki-laki. Dimana mungkin seseorang yang dengan energi feminin ini itu mungkin memberikan tugas yang berat atau mungkin dengan yang jelas dia itu menjaga kehormatan, termasuk kehormatannya ini mungkin dalam pekerjaan, dalam keluarga juga bisa, ya. Atau mungkin di sini kalau cinta bersegi-segi bisa juga siapapun yang energinya mature. Mature itu dewasa, ya. Bisa seseorang yang usianya lebih dewasa atau pemikirannya lebih dewasa, walaupun usianya itu masih lebih muda. Seperti itu, teman-teman. Jadi, kalau ditanya kenapa dia tidak bergerak, ada sesuatu ini, ya. Juga dia tidak mau menuju kalian dengan tangan kosong, ya, karena bentuk cinta itu tidak hanya omongan tapi bentuk nyata. Bagus dong ya kalau menyadari seperti itu. Kita lihat lagi untuk memastikan ya mature woman ini sejauh mana ya, atau mungkin kehormatan yang dia jaga terkait dengan ini ya. Itu sejauh mana ya, kita lihat dengan kartu Lenormand-nya. Kita lihat, saya ambil 3 aja ya, 3 saja.
Oke. Clover. Ini ada, dia punya hutang budi sama kalian, punya janji sama kalian, tapi dia juga punya janji sama orang lain sih. Ya, punya hutang budi sama orang lain, termasuk dengan orang ini. Bagaimana, sejauh mana ini ya? Gini, orang ini, sosok ini, kenapa dia nggak bisa sembarangan mungkin meninggalkan tanggung jawab dia terhadap orang ini, mungkin tugas-tugas atau apapun, mungkin terkait dengan perjanjian dengan orang ini. Jadinya dikasih 4, teman-teman. Ya. Oke. Gini, dia ini sebenarnya juga nggak terlalu suka ya, nggak terlalu suka untuk terikat dengan ini. Ya. Tapi mau nggak mau, karena orang ini pernah membantu. Ya, saat dia kesepian, saat dia terpuruk, orang ini bantu, memberikan pencerahan seperti matahari di saat mendung, muncul matahari menerangkan, ya, mungkin membantu, memberikan keberuntungan. Dia tidak semudah itu untuk bisa memutus koneksi dengan orang ini. Itu sih. Jadi kenapa kepada kalian itu lelet, seperti kembali lagi seperti di awal ya. Kenapa dia lelet? Padahal dia cinta. Dia punya hutang banyak, hutang budi, hutang mungkin materi. Dia nggak mau menuju kalian dengan tangan kosong, itu tadi ya. Itu sih masalahnya. Sejauh mana hubungannya? Dia nggak bisa begitu saja meninggalkan atau mengabaikan ini. Karena dia juga punya hutang budi sama ini. Gitu. Kita lihat ya. Kalau dipikir berat ini atau berat kalian. Ya, berat ini atau berat kalian. Yang di sini dulu saya lihat. Yang di sini saya lihat dulu ya. Tiga. Kepada major woman ini ya. Sosok ini. Berat nggak dia? Besar mana energinya? Lebih besar mana? King of Cups. Loyalitas ya, lebih ke loyalitas. Loyalitas, kemudian orang ini banyak mensupport atau mungkin mendukung walaupun tidak secara langsung, bagaimana supaya secara finansial, mungkin keuangan atau usaha ini terbantu memang. Dikasih 4, the sun lagi. Oke. Ada perang batin, perang batin, ingin meluaskan tapi nggak bisa. Tapi di sini berat karena banyak dibantu teman-teman. Ya, banyak dibantu. Oke. Kemudian kita lihat kepada kalian beratnya seberapa, berapa kilo. Kita lihat. Seberapa berat atau seberapa besar energinya kepada kalian. Oke. Oke.
Oke. Kalau lebih secara energi yang stabil, memang lebih di sini, stabil energinya. Kalau di sini lebih bergejolak, karena di sini ada ikatan nafsu, ikatan ego, ya, passion, cinta-cinta yang melekat, ya. Kalau di sini lebih stabil, lebih kepada mungkin loyalitas, lebih ke mungkin hal-hal yang sebenarnya datar, bukan datar ya, apa ya, harmonis. Kalau di sini lebih bergejolak, di sini landai. Mungkin semacam kewajiban yang memang seharusnya. Kalau di sini lebih kepada banyak kebingungan juga di sini dan kadang-kadang membuat dia juga pernah di hubungan bersama kalian itu seakan kayak gagal, kayak hancur terpuruk di sini, ya. Karena kalau dibilang berat, energinya bukan berat mana, tapi di sini lebih stabil, di sini lebih kacau sama kalian. Coba kenapa ya seperti itu? Di sini ada energi kemelekatan, posesif, obsesi, ya, lebih bergejolak energinya itu secara emosional rendah. Jadi energi negatifnya kencang. Kalau di sini lebih landai saja, tinggal jalan kita, ya. Kalau di sini lebih, kalau jalan ya, kalau kita nyetir mobil di sini jalan apa ya? Kayak jalannya itu banyak lubang-lubang. Kalau di sini tinggal jalan aja kayak sudah aspalan. Gitu. Oke. Kalau perasaan dia lebih nyaman di sini atau lebih nyaman di sini? Silakan. Kalian sesuaikan nanti ya. Kita lihat lebih nyaman di mana. Lebih nyaman di mana? Berarti ini judulnya jangan kondisi seseorang ya, langsung aja saya kasih judul perasaan dia kepadamu dengan perasaan dia kepada yang lain. Kita lihat sekarang perasaan dia kepada yang lain. Tuh kan, orang ini banyak bantu teman-teman, banyak bantu, cukup mengagumi dia cukup mengagumi karena orang ini banyak bantu. Kemudian di sini Oke. Perasaannya. Tapi di sini ada kadang-kadang dia di sini, di energi sini, kadang-kadang overthinking ya. Ada ancaman-ancaman atau mungkin hal-hal yang sifatnya kayak terancam, kayak merasa bersalah, ada pokoknya nggak tenang. Dia di sini nggak tenang. Ingin meninggalkan perasaan dia. Tapi lebih kepada hutang budi. Ya, kalau kepada kalian, coba saya lihat ya, perasaan dia kepada kalian. Perasaan dia kepada kalian. Kalau soal perasaan ya, kalau energinya di sini memang lebih ke hutang budi, pernah dibantu. Ya kalau ke kalian itu memang hot ya, hot energinya hot. Mungkin memang apa ya, energi panas. Oke. Lebih ke menggebu ke kalian seperti yang saya bilang tadi ya. Menggebu sekali, menggebu. Jadi kayak orang itu cinta-cinta yang penuh emosional. Ya, kemudian di sini perasaan dia kepada kalian itu hanya banyak diam, dia itu banyak apa ya, menyesuaikan diri. Oke.
ya lebih banyak konflik. Tapi di sini hasratnya besar, perasaannya gimana? Kok di sini menggebu? Kalau di sini landai, lebih kepada hutang budi, gitu teman-teman. Oke. Sekarang rencana dia atau maunya dia, harapan dia, apa yang ingin dia lakukan terhadap hubungan ini, ya? Apa yang ingin dia lakukan? Harapan dia. Dia mau mempertimbangkan dulu, ya, mempertimbangkan dulu, getting to know each other, menimbang-nimbang, ingin tahu lebih dalam dulu, ya. Jadi nggak bisa gerusa-gerusu atau gegabah, karena orangnya juga memang ini tipikal orang yang nggak mau gegabah, dan dia ingin membebaskan dirinya untuk tidak terlalu tertekan dengan keduanya, ya. Walaupun di sini ada hutang budi, walaupun di sini hasratnya besar, saat ini dia ingin dia lebih memilih untuk dengan dirinya dulu, membebaskan dirinya untuk bersikap, mengambil langkah atau apa berpikiran, ya, menjaga hati, itu menata hatinya, itu ingin bebas aja, ya. Dan di sini dia akan memilih yang dia rasa secara chemistry, secara koneksi itu memang lebih kuat, ya. Oke, yang bisa ngomong dia, ya. Tapi di sini memang dia ingin segera menentukan. Memang kalau sekarang kalian sudah menunggu dia, kejelasan dia nggak jelas. Dia ingin segera memutuskan, walaupun saat ini belum, tapi OTW, sedang proses, ya. Dia masih mempertimbangkan. Kita nggak bisa memaksakan kapan, ya. Itu. Atau mungkin kalian memberikan deadline dan lain sebagainya. Orang ini saat ini sedang ingin dengan dirinya sendiri, membebaskan dirinya sendiri, nggak mau tertekan kanan kiri. Itu, ya. Kemudian pesan untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini, kalian harus gimana menyikapinya? Kita lihat, ya. Pesan semesta untuk kalian. Saya ambil 3. Service to other, what is good for us, your work. House-nya, house ke-6, ya. Ya, house ke-6. Jadi sun, moon, rising-nya ini, what is good for us, your work. Jadi gini, di sini sarannya kalian disuruh service to other. Jadi kepada dia kalian lebih banyak melayani, ya. Mungkin sementara tidak bisa memaksakan kehendak atau punya banyak ekspektasi terhadap dia, ya. Karena apa? Karena saat ini dia kan ingin free, ya, ingin membebaskan diri. Kalau itu ditekan-tekan, kalian tidak mau menurunkan keinginan yang lebih, ya. Ngalah lah istilahnya seperti itu. Gak akan jadi baik, ya. Kemudian di sini sarannya kalian disuruh menyibukkan diri untuk diri kalian sendiri, bisa dengan pekerjaan, dengan hobi atau apapun. Itu, ya. Oke, kita lihat lagi. Your vision. Sign in tanda. Gini teman-teman, what's new and different about use an unconventional way and
Oh, oke. Ini banyak yang di Aquarius ya, sign-nya. Jadi gini, kalian harus menajamkan vision. Vision itu pandangan atau pola pikir ya. Harus punya pola pikir yang saya bilang bukan unkonvensional yang kemudian nyentrik ya, unik, bukan. Tapi jangan terlalu berpikiran bahwa seperti biasanya ya. Kalau orang jarang menghubungi berarti ada orang lain lagi. Nah, atau mungkin pemikiran-pemikiran yang umum ya, yang umum maksudnya kadang-kadang kita itu punya intuisi, kadang-kadang juga kita punya halusinasi. Kadang-kadang kita bisa terbawa di salah satu itu dengan pemikiran kita sendiri yang kita yakini. Itu boleh ya, keyakinan itu bagus ya. Artinya pede, nggak ragu-ragu ya, tegas. Tapi jangan salah-salah. Paling tidak kita harus punya satu vision ya, mindset, pemikiran, tolak ukur terhadap memandang sesuatu, masalah, situasi, kejadian. Itu harus dari sudut pandang yang benar dulu ya. Nggak usah baik tapi benar dulu. Jadi gimana Bunda? Jadi gini, jangan terlalu berpersepsi, berasumsi yang tidak-tidak. Kecuali itu memang benar secara vision, maksudnya secara aktual kalian melihat sendiri. Kalau hanya berangan-angan atau mungkin berasumsi sesuai persepsi kita, tolak ukur berpikir kita, itu bisa salah. Jadi di sini sarannya batasi. Dan jangan kalau pakai ilmu apa ya? Ilmu logika tapi yang umum. Gimana ya saya ngomongnya, kayak contohnya dia tidak mendapati janji berarti dia penipu. Nah, nggak selalu seperti itu. Paham ya maksud saya ya? Jadi gitu, jangan terlalu cepet atau sempit dalam berwacana. Itu sih. Oke, lanjut ya. Itu sarannya kartu ya, jadi bukan saran saya. Oke. The extraordinary power of prayer, the highest and lowest aspect of control and situation and sign. Ini tanda juga. Kalian ini kalau secara kusuk berdoa, mohon petunjuk ya. Pertama, kalian bisa mengontrol diri sendiri. Kedua, kalian bisa mengontrol situasi dengan pemikiran kalian. Sekali lagi di sini masalahnya di mindset, di vision. Ya, bisa secara the highest tertinggi, emosional tertinggi, bisa emosional terendah seperti yang mungkin di sini ya. Di sini. Mungkin beberapa banyak yang energinya di sini ya, teman-teman. Energinya di sini. Di mana hubungan dengan dia akhirnya banyak bergejolak ya. Intinya adalah bagaimana cara kita menjaga visi kita, vision, mindset kita. Bagaimana kita menjaga emosi kita. Caranya adalah jangan berpikiran aneh-aneh, menebak-nebak dan lain sebagainya, ya. Tapi lebih kepada lebih banyakin doa aja, ya, supaya petunjuk yang masuk itu paling tidak minimal hati kita bisa lebih tenang, lebih damai. Sehingga apa? Gini teman-teman, kalau pikiran kita itu buram, banyak hal bergejolak, pemikirannya aneh-aneh, bisa macam-macam overthinking, ya. Seperti kaca kalau kita nyetir mobil itu buram, ya. Bagaimana cara membersihkannya kalau itu hati, kalau itu mindset? Dengan banyak doa, ya. Tapi doanya jangan minta-minta yang aneh-aneh. Tolong datangkanlah dia Tuhan. Tolong rubahlah hati dia, ya. Nggak usah. Berikanlah saya petunjuk yang terbaik. Berikanlah saya yang terbaik. Berikanlah saya kedamaian hati. Kalau saya sih yakin bahwa dengan doa-doa yang seperti itu, kaca yang buram itu akan dibersihkan, bening, sehingga kita ya bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jelas. Sehingga tahu, oh ke sana. Oh ke sana. Oh di sana geronjalan, ya. Geronjalan apa ya? Berlubang-lubang jalannya. Oh enggak dia lewat sini. Oh enggak nyelempit di sini aja di sela-sela. Nah, itu. Jadi bukan semata-mata Tuhan memberikan jedar, mungkin tidak selalu seperti itu. Tapi kita pun juga harus cari caranya apa? Dekat dulu dong. Kusuk.
Itu sih kalau pesannya kartu teman-teman. Semoga bisa diambil ya manfaat positifnya dan bisa dipahami penjelasan ini, pembacaan ini ya. Saya membaca kartu untuk memberikan atau membagikan energi positif melalui medianya kartu. Itu sih. Jadi saya ini bukan peramal, bukan dukun, bukan paranormal, pembaca kartu. Ya, dan profesi saya bukan tarot ya. Saya punya pekerjaan banyak. Ya, jadi kalau untuk kalian yang benar-benar serius dan ingin dibantu, hanya yang serius saja. Saya akan meluangkan waktu saya untuk membantu kalian. Itu intinya. Ya, untuk konten-konten saya memang saya sisihkan waktu sekiranya ilmu yang saya miliki itu bisa bermanfaat untuk kalian. Semoga berkah juga untuk saya, berkah juga untuk kalian. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau kalian yang suka dengan bacaan saya jangan lupa di-subscribe ya. Kalau yang ingin personal reading silahkan kontak dia. Dia admin saya ya. Jadi itu bukan nomor saya. Itu nomornya dia. Nanti bacanya juga dari nomor itu ya. Gitu teman-teman, semoga bisa diambil manfaat positifnya bacaan kali ini. Semoga hidup kalian semakin tenang, semakin itu tadi ya, secara vision. Kalau kalian banyak doa, saya pun juga turut mendoakan kalian supaya segera bisa itu kaca yang buram bisa menjadi bening bersih sehingga kalian dalam menentukan langkah dalam masalah apapun itu bisa kalian melangkah itu enak, jelas, terang ya. Tidak selalu dalam kebingungan. Oke? Terima kasih banyak dan sampai jumpa.